Pemirsa, kini giliran calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para tim panelis. Kira-kira siapakah dia? Langsung saja kita tanya ke Coach Peter. Coach, siapa calon juragan kita kali ini? Kayaknya kalau ngelihat dari bentuknya jauh nih. Iya, betul sekali. Karena pemuda yang satu ini datang jauh-jauh dari tanah Papua ke studio Metro TV untuk memperkenalkan produknya yang bernama Sambal Baba. Beliau ingin menjawab pertanyaan dan kerinduan akan orang-orang seperti apa sih produk khas tanah Papua. Nah, ternyata produk beliau ini punya satu bahan baku dari ikan khas Papua, yaitu ikan asap. Seperti apa produknya? Berikut kita panggilkan Mas Yamin dari Sambal Baba. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada hari ini saya senang sekali bisa hadir di JJN Season 4 untuk menghadirkan makanan khas Papua, produk khas Papua kepada para panelis untuk memberikan experience menikmati makanan khas Papua tanpa panelis harus ke Papua. Dan perkenalkan, saya Yamin Rahman, saya founder dari Sambal Baba. Izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada panelis untuk menikmati makanan khas Papua dan produk khas Papua sekarang. Terus kami persilakan untuk mencicipi makanan khas Papua yang dibawa sama Kakak Yamin ya? Iya, siap. Oke. Nah, kami bawa singkong sentani sama keladi. Ini produk makanan khas di sana, di mana mereka biasanya memakan ini dengan ikan. Oke. Kemudian kami bawa keripik keladi, boleh dicoba juga, ini produk khas di sana. Kalau mau coba ikannya langsung juga boleh. Oh, ini ikan. Iya, Langsung ini bisa olahan. Oh, itu olahannya. Iya, ini sambal asar, yang ini rendang tuna, yang ini abon ikan asar. Tapi sepatutnya dimakannya pakai apa? Ikan? Boleh, ikan atau kalau di Papua lebih banyak pakai ini. Oke, saya berarti pakai. Biar saya memberi pakai. experience baru. Oke. Kalau yang ada di meja panelis saat ini isinya adalah? Isinya adalah 4 produk yang ada di depan sini. Oke, ini yang di dalam tas yang ada Iya. di meja panelis. Baik. Jadi sembari para tim panelis menikmati hidangannya, kami persilakan Baik. Kakak Yamin untuk melakukan presentasi. Papua terkenal dengan hasil ikan yang banyak sekali. Salah satu hasil ikannya adalah ikan tuna. Sementara ikan asap adalah proses pengawetan ikan yang melalui pengasapan 3-4 jam dengan bahan bakar yang tepat, kemudian waktu durasi yang tepat, serta cara bakar yang tepat, maka menghasilkan ikan tuna yang bertekstur padat, kemudian gurih, serta wangi asap yang menggugah selera makan Anda. Kita menciptakan 3 produk, yang pertama sambal asar, yang kedua rendang tuna, yang ketiga abon tuna asar. Di mana sambal merupakan resep keluarga turun-temurun yang kita padukan dengan ikan asar. Revenue kami 2018 kami memulainya bersama istri dengan 2 pekerja aja. Omsetnya di 438 dan November kita sudah ada 10 karyawan dengan omset di November 1,5 miliar. COGS-nya di angka 45 dan gross profit margin-nya di angka 29. Kami berharap dengan masuk di JJN 4 ini kami bisa exposure produk kami berharap produk kami juga bisa dijual dan memberikan kesempatan kepada produk Papua untuk bisa dijual di luar Papua. Dan capital investment yang kami butuhkan 200 juta, 30% kita akan gunakan untuk cost of goods sold-nya, 30% kita gunakan untuk cash flow, dan 30% marketing cost, serta 10% kami gunakan buat event. 200 juta itu Ya. sebagai apa ya? Sebagai loan atau sebagai Baik. equity atau Kita akan, capital investment-nya kita akan berikan dalam bentuk investasi, di mana kita akan berikan profit sharing 20% dari revenue, dari gross profit margin selama 3 tahun. net profit atau gross profit? Ya, net profit. Mungkin saya mau sedikit memberi masukan ya. Baik. Tahu nggak salah satu makanan yang paling laku di Indonesia ini apa? Oh ya, paling laku nasi. Nah, ya. Nasi goreng. Ya, benar sekali. Betul. Nah, saya kepikir sebetulnya alih-alih ke sambal Iya, yang jadi temen nasi, Ya. dan memang sambal itu kan banyak sekali di Indonesia ya. iya, Dan itu betul-betul satu selera ya. Ya. Artinya kalau saya tinggal di Bandung,
kebiasaan sambal tuh yang seperti ini yang enak gitu. Akan Iya. sulit sekali menggantikan referensi saya terkait dengan sambal. Iya. Tapi kalau misalnya tuna asap, cakalang asap, Iya. apa asap gitu yang kemudian ini dicampurkan menjadi nasi goreng, bumbu-bumbu seperti itu pangsa pasarnya sangat besar sekali, bisa masuk ke industri jadinya. Kalau industri Horeca itu kalau produknya laku, recurring pasti terjadi. Karena almost no option mau buat di mana. Memang harus datangkan dari Papua kan. Iya. Nah, jadi ini satu hal yang boleh dikonsider untuk lebih ningkatin omsetnya. Dan tentu pembelian Horeca itu tidak selama itu melakukan term of payment. Iya. Ya, mungkin juga bahkan bisa cash. Ya, sambal baba ini menarik ya. Apalagi kalau dia bisa mendistribusikan barangnya dengan harga yang kurang lebih tidak terlalu tinggi atau terjangkau di kota-kota besar lainnya. Karena mereka punya kekayaan alam. Ya, yang fresh, yang banyak kekayaan alamnya, sehingga ini menjadi satu potensi yang luar biasa yang bisa digali oleh bisnis tersebut. Penjualan tadi kan 80% melalui retail B2B. convenience store kan. Iya. Itu sistem beli putus atau bisa retur? Kalau beli putus bisa retur. Kalau beli putusnya kita kasih bisa retur. Kenapa? Pengalaman kami di Papua dan Papua Barat itu produknya jarang sekali ada yang retur. Oh, jadi Selalu habis. Mereka beli putus, tapi Iya. kalau nggak habis bisa retur. Iya, bisa retur tapi jarang sekali terjadi. Teman-teman ini jangan terlalu berfokus ketika bisnis itu hanya di convenience store. Apalagi kita masih UMKM ya. Kalau dibeli putus tanpa retur sih oke. Tapi kalau ternyata sudah ada term of payment, sudah beli putus, ini tuh bukan gamenya UMKM. Di mana nanti membutuhkan modal besar, inventory besar gitu. Jadi masih banyak cara. Dan sudah banyak terbukti di Indonesia ya, bisa live di streaming, live di TikTok, live bikin di YouTube channel dan lain-lain. Jadi bisa manfaatkan banyak strategi selain hanya bergantung kepada toko orang. Karena kan sebetulnya produknya udah bisa diserap dari masyarakat luas ya. Cuman ya mungkin tadi kata-kata beli putusnya itu mungkin kurang tepat lah dari definisi yang sebetulnya. Kalau nggak salah biasanya permasalahan di UMKM seperti ini adalah memastikan karyawan baru Iya. atau pemberdayaan masyarakat, karena di sini ada Iya, pemberdayaan betul. masyarakat kan, gitu. Memastikan bahwa kualitas, kuantitas produksi tetap terjaga, bagaimana ya? Karena itu salah satu tantangan saya rasa. Iya, itu benar sekali Bu Dian. 2 tahun lalu kita ada problem dengan itu. Makin ke sini kan kita belajar. Kita belajar memperbaikinya. Jadi kita menggunakan protokol industri sebenarnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita memberikan pelatihan kepada penghasil ikan tuna. Karena ini titik kritisnya ada di mereka. Kalau cucinya salah, kemudian bahan bakarnya tidak benar, kemudian proses masaknya salah, sudah salah di situ, akhirnya produk kita juga jadi salah. Oleh karena itu kita buat kelompok, kita edukasi mereka, kita memberitahu ini standar loh produk ikan yang bagus, sehingga sudah bagus, tolong untuk dijaga, kita komitmen sama-sama ya. Kita komitmen sama-sama, tolong dijaga supaya saya tetap mengambil ikan asar Anda juga dibeli ikan asarnya, dan bisa dijual di pasar tradisional dan supermarket. Tentu ada trust dari konsumen lagi karena lebih lama, lebih bagus, teksturnya lebih tebal dan lebih lembut. Serta wangi asapnya berbeda. Itu harus penting sekali karena begitu ada perbedaan kualitas pengasapan, perbedaan kualitas kesegaran ikan, pasti akan sangat berpengaruh ke produk akhir yaitu sambal baba. Sehingga kalau dilihat tadi demand-nya cukup banyak karena market oleh-oleh dari Papua itu juga belum terlalu banyak yang masuk. Demand-nya sudah aman, tapi jangan lupa bahwa supply-nya baik dari bahan baku maupun juga dari SDM yang melakukan pengolahan ikan asap dan sambal baba. Banyak orang yang mungkin bertanya-tanya kalau misalnya ke Papua atau pulang dari Papua, oleh-olehnya apa ya? Dan selalu dijawab khasnya nih ikan asar, dan mungkin juga nggak banyak orang yang mengetahui soal ikan asar. Nah inilah mungkin yang jadi opportunity atau potensi yang sangat besar dari sambal baba. Oke, baik.
Terakhir, Coach, supaya meyakinkan membawa cita rasa Papua ke seluruh Indonesia dan juga mengexpand tadi ke Timika sama ke Manokwari. Manokwari. Gimana, Coach? Ya, jadi ini lewat episode kali ini saya bersyukur ya, kita tinggal di Indonesia yang kekayaan alamnya itu luar biasa, kekayaan makanannya juga luar biasa. Jadi ini adalah part dari nation branding, destination branding. Makanan salah satunya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, biasanya kita udah tahu nih apa yang kita incar untuk makan di daerah tersebut. Nah, sambal baba mungkin jadi salah satu alternatif ketika kita pergi ke Papua. Wah, kita harus cobain sambal baba. Jadi saya rasa potensinya sangat besar. Potensinya masih sangat besar. Tapi kira-kira bagaimana keputusan tim panelis? Jadi pemirsa, itulah tadi presentasi dari Kakak Yamin, Iya, sambal baba ya. Sambal baba. Dan sudah ada 3 calon juragan yang melakukan presentasi. Tapi kira-kira dari ketiga calon juragan itu, siapa yang akan mendapatkan suntikan modal ataupun investasi? Dan siapa yang akan dinobatkan sebagai terjuragan pada episode kali ini? Maka dari itu tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Mau pakai 60 juta tuh sangat tidak perlu. Tertarik untuk investasi 200 juta. Jadi mau bersalaman atau no? Gimana, mau bersalaman atau tidak? Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.